Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah Anda bertanya-tanya, dari mana Islam pertama kali masuk ke Nusantara? Apakah benar berasal dari Gujarat, India? Atau justru datang langsung dari Tanah Suci Mekah? Fakta sejarah yang kita pelajari selama ini mungkin tidak seakurat yang kita kira. Mari kita telusuri kebenarannya. Sejarah bukan hanya sekadar catatan masa lalu, tetapi juga cerminan identitas kita hari ini. Bayangkan jika jejak Islam di Nusantara, khususnya Aceh, selama berabad-abad disalahpahami. Bagaimana jika kebenaran sejarah kita telah dikaburkan demi kepentingan tertentu? Inilah saatnya kita membuka mata dan menggali lebih dalam. Sehubungan dengan proses Islamisasi di Aceh, ada beberapa teori yang hingga kini masih sering didiskusikan, baik oleh sarjana-sarjana Barat maupun kalangan intelektual Islam sendiri. Salah satunya adalah teori masuknya Islam ke Aceh dari Gujarat, disebut juga sebagai teori Gujarat. Teori ini berasal dari seorang orientalis asal Belanda yang seluruh hidupnya didedikasikan untuk menghancurkan Islam di Aceh yang tidak mampu dijajah Belanda. Orientalis ini bernama Snoek Hurgronje, yang demi mencapai tujuannya, ia mempelajari bahasa Arab dan Islam dengan sangat giat sampai ke Mesir dan Mekah, mengaku sebagai seorang ulama Muslim, dan bahkan mengawini seorang Muslimah, anak seorang tokoh di zamannya. Teori yang diusung oleh Snoek ini mengatakan Islam masuk ke Nusantara, termasuk Aceh dari wilayah-wilayah di anak benua India seperti Gujarat, Bengali. Ironisnya teori ini masih dipakai dalam buku-buku sejarah sampai sekarang yang menjadi buku pegangan bagi para pelajar kita, dari tingkat sekolah dasar hingga lanjutan atas, bahkan di beberapa perguruan tinggi. Dalam El Arabie Atlas Indes Neerlandaises, Snoek menyebutkan teori tersebut didasarkan pada pengamatan tidak terlihatnya peran dan nilai-nilai Arab yang ada dalam Islam pada masa-masa awal, yakni pada abad ke-12 atau 13. Snoek juga mengatakan, teorinya didukung dengan hubungan yang sudah terjalin lama antara wilayah Nusantara dengan daratan India. Sebetulnya, teori ini dimunculkan pertama kali oleh P. J. Napel, seorang sarjana dari Universitas Leiden. Namun, nama Snoek yang paling besar memasarkan teori Gujarat ini. Salah satu alasannya adalah, karena Snoek dipandang sebagai sosok yang mendalami Islam. Teori ini diikuti dan dikembangkan oleh banyak sarjana Barat lainnya. Teori Gujarat yang dikembangkan bahkan dipaksakan Snoek bersama antek-anteknya ini telah memberikan pengaruh yang besar terhadap sejarah dan jati di bangsa Aceh selanjutnya. Pengkerdilan ini telah memutuskan mata rantai spiritualitas keislaman yang telah berurat berakar pada tradisi, budaya dan peradaban Aceh sebagai tapak awal Islamisasi Nusantara. Dampak psikologis yang paling kentara adalah kesan bahwa Aceh adalah salah satu wilayah yang baru tersentuh Islam, yang maknanya bahwa perkembangan peradaban Islam di Aceh baru beberapa abad. Untuk mendekonstruksi sejarah sekaligus menguak kepalsuan teori Gujarat yang disampaikan antek penjajah Snoek ini, ada beberapa teori yang ingin saya sampaikan, di antaranya adalah 1. Teori Mekah, Arab. Salah satu teori Islamisasi Aceh yang paling populer dan memiliki kekuatan fakta adalah teori yang dikembangkan oleh para pakar dan cendekiawan Muslim dan mendapat dukungan di kalangan cendekiawan non-Muslim. Teori ini dikenal dengan teori Mekah, Arab. Teori Mekah, Arab, hakikatnya adalah koreksi terhadap teori Gujarat dan bantahan terhadap teori Persia. Di antara para ahli yang menganut teori ini adalah T.W. Arnold, Crawford, Keitzer, Nieman, De Hollander, Syed Muhammad Naquib Al-Atas, Ali Hashmi, dan Buya Hamka. Arnold menyatakan para pedagang Arab menyebarkan Islam ketika mereka mendominasi perdagangan Barat Timur sejak abad awal Hijriah, atau pada abad ke-7 dan 8 Masehi. Meski tidak terdapat catatan-catatan sejarah, cukup pantas mengasumsikan bahwa mereka terlibat dalam penyebaran Islam di Indonesia. Asumsi ini lebih mungkin bila mempertimbangkan fakta-fakta yang disebutkan sumber Cina bahwa pada akhir perempatan ketiga abad ke-7 Masehi, seorang pedagang Arab menjadi pemimpin sebuah pemukiman Arab di pesisir Sumatera. Sebagian mereka bahkan melakukan perkawinan dengan masyarakat lokal yang kemudian membentuk komunitas Muslim Arab dan lokal. Anggota komunitas itu juga melakukan kegiatan penyebaran Islam. Argumen Arnold di atas berdasarkan kitab Ajaib Al-Hind, yang mengisyaratkan adanya eksistensi komunitas Muslim di Kerajaan Sriwijaya pada abad ke-10. Crawford juga menyatakan bahwa Islam Indonesia dibawa langsung dari Arabia, meski interaksi penduduk Nusantara dengan Muslim di Timur India juga merupakan faktor penting dalam penyebaran Islam di Nusantara. Sementara Keitzer memandang Islam dari Mesir berdasarkan kesamaan mazhab kedua wilayah pada saat itu, yakni Syafi'i. Sedangkan Nieman dan De Hollander memandang Islam datang dari Hadramaut, Yaman, bukan Mesir. Sementara cendekiawan senior Nusantara,
Syekh Muhammad Naqwi Al-Attas menolak temuan epigrafis yang menyamakan batu nisan di Indonesia dengan Gujarat sebagai titik tolak penyebaran Islam di Indonesia. Batu-batu nisan itu diimpor dari Gujarat hanya semata-mata pertimbangan jarak yang lebih dekat dibanding dengan Arabia. Al-Attas menyebutkan bahwa bukti paling penting yang perlu dikaji dalam membahas kedatangan Islam di Indonesia adalah karakteristik Islam di Nusantara yang ia sebut dengan teori umum tentang Islamisasi Nusantara yang didasarkan kepada literatur Nusantara dan pandangan dunia Melayu. Menurut Al-Attas, sebelum abad ke-17 seluruh literatur Islam yang relevan tidak mencatat satupun penulis dari India. Pengarang-pengarang yang dianggap oleh Barat sebagai India ternyata berasal dari Arab atau Persia, bahkan apa yang disebut berasal dari Persia ternyata berasal dari Arab, baik dari aspek etnis maupun budaya. Nama-nama dan gelar pembawa Islam pertama ke Nusantara menunjukkan bahwa mereka orang Arab atau Arab Persia. Diakui bahwa setengah mereka datang melalui India, tetapi setengahnya langsung datang dari Arab, Persia, Cina, Asia Kecil, dan Maghrib, Maroko. Meski demikian, yang penting bahwa faham keagamaan mereka adalah faham yang berkembang di Timur Tengah kala itu, bukan India. Sebagai contoh adalah corak huruf, nama gelaran, hari-hari mingguan, cara pelafalan Al-Quran yang keseluruhannya menyatakan ciri tegas Arab. Argumen ini didukung sejarawan Azyumardi Azra dengan mengemukakan historiografi lokal meski bercampur mitos dan legenda, seperti hikayat Raja-Raja Pasai, sejarah Melayu, dan lain-lain yang menjelaskan interaksi langsung antara Nusantara dengan Arabia. Buya Hamka dalam pidatonya di acara Dais Natalis Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri, TAIN, ke-8 di Yogyakarta pada tahun 1958, melakukan koreksi terhadap teori Gujarat. Teorinya disebut teori Mekah, yang menegaskan bahwa Islam berasal langsung dari Arab, khususnya Mekah. Teori ini ditegaskannya kembali pada seminar sejarah masuknya Islam ke Indonesia di Medan, 17 hingga 20 Maret 1963. Hamka menolak pandangan yang menyatakan bahwa agama Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-13 dan berasal dari Gujarat. Hamka lebih mendasarkan teorinya pada peranan bangsa Arab dalam penyebaran Islam di Indonesia. Gujarat hanyalah merupakan tempat singgah, dan Mekah adalah pusat Islam, sedang Mesir sebagai tempat pengambilan ajaran. Hamka menekankan pengamatannya kepada masalah mazhab Syafi'i yang istimewa di Mekah dan mempunyai pengaruh besar di Indonesia. Sayangnya, hal ini kurang mendapat perhatian dari para ahli Barat. Meski sama dengan Skrike yang mendasarkan pada laporan kunjungan Ibnu Battuta ke Sumatera, Hamka lebih tajam lagi terhadap masalah mazhab yang dimuat dalam laporan Ibnu Battuta. Selain itu, Hamka juga menolak anggapan Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-13. Islam sudah masuk ke Nusantara jauh sebelumnya, yakni sekitar abad ke-7. Pandangan Hamka sejalan dengan Arnold, Van Leur, dan Al-Attas yang menekankan pentingnya peranan Arab, meski teori Gujarat tidak mutlak menolak peranan Arab dalam penyebaran Islam di Nusantara. Arnold sendiri telah mencatat bahwa bangsa Arab sejak abad kedua sebelum Masehi telah menguasai perdagangan di Ceylon, Sri Lanka. Memang tidak dijelaskan lebih lanjut tentang sampainya ke Indonesia. Tetapi, bila dihubungkan dengan kepustakaan Arab kuno yang menyebutkan Al-Hind, India, dan pulau-pulau sebelah timurnya, kemungkinan Indonesia termasuk wilayah dagang orang Arab kala itu. Berangkat dari keterangan Arnold, tidaklah mengherankan bila pada abad ke-7, telah terbentuk perkampungan Arab di sebelah barat Sumatera yang disebut pelancong Cina, seperti disebutkan Arnold dan Van Leur. Dua teori Champa, Jeumpa, versi Raffles. Gubernur Jenderal Hindia Belanda dari Kerajaan Inggris yang juga seorang peneliti sosial, Sir T.S. Raffles dalam bukunya The History of Java, menyebutkan bahwa Champa yang terkenal di Nusantara, bukan terletak di Kambodia sekarang sebagaimana dinyatakan oleh para peneliti Belanda. Tapi Champa adalah nama daerah di sebuah wilayah di Aceh, yang terkenal dengan nama Jeumpa. Champa adalah ucapan atau logat Jeumpa dengan dialek Jawa. Jeumpa atau Champa biasanya dihubungkan dengan sebuah peristiwa pada zaman Kerajaan Majapahit, terutama pada masa pemerintahan Brawijaya V yang memiliki seorang istri yang dikenal dengan Puteri Champa. Puteri inilah yang melahirkan Raden Fatah, yang kemudian menyerahkan pendidikan putranya kepada seorang pamannya yang dikenal dengan Sunan Ampel di Surabaya. Sejarah mencatat, Raden Fatah menjadi sultan pertama dari Kerajaan Islam Demak, kerajaan Islam pertama di Tanah Jawa yang mengakhiri sejarah Kerajaan Hindu Jawa Majapahit. Jeumpa yang dinyatakan Raffles sekarang berada di sekitar daerah Kabupaten Biren Aceh. Kerajaan Jeumpa Aceh, berdasarkan ikhtisar Raja Jeumpa yang ditulis Ibrahim Abduh,
yang disadurnya dari Hikayat Raja Jeumpa adalah sebuah kerajaan yang benar keberadaannya pada sekitar abad ke-8 Masehi yang berada di sekitar daerah perbukitan mulai dari pinggir Sungai Peudada di sebelah barat sampai Pantek Rueng Peusangan di sebelah timur. Istana Raja Jeumpa terletak di Desa Blang Seupeueng yang dipagari di sebelah utara. Sekarang disebut Cocibrek Pintoe Ubeuet. Masa itu Desa Blang Seupeueng merupakan permukiman yang padat penduduknya dan juga merupakan kota bandar pelabuhan besar yang terletak di Kuala Jeumpa. Dari Kuala Jeumpa sampai Blang Seupeueng ada sebuah alur yang besar, biasanya dilalui oleh kapal-kapal dan perahu-perahu kecil. Alur dari Kuala Jeumpa tersebut membelah Desa Cot Bada langsung ke Cotkat Abok Usong atau ke Pinto Rayeuk, pintu besar. Menurut hasil observasi terkini di sekitar daerah yang diperkirakan sebagai tapak maligai Kerajaan Jeumpa sekitar 80 meter ke selatan yang dikenal dengan Bukit Teungku ke Ujereun, ditemukan beberapa barang peninggalan kerajaan, seperti kolam mandi kerajaan seluas 20 x 20 meter, kaca jendela, porselin dan juga ditemukan semacam cincin dan kalung rantai yang panjangnya sampai ke lutut dan anting sebesar gelang tangan. Di sekitar daerah ini pula ditemukan sebuah bukit yang diyakini sebagai pemakaman Raja Jeumpa dan kerabatnya yang hanya ditandai dengan batu-batu besar yang ditumbuhi pepohonan rindang di sekitarnya. Berdasarkan silsilah keturunan Sultan-Sultan Melayu, yang dikeluarkan oleh Kerajaan Brunei Darussalam dan Kesultanan Sulu Mindanao, Kerajaan Islam Jeumpa pada 154 Hijriah atau tahun 777 Masehi dipimpin oleh seorang pangeran dari Parsia, India belakang, yang bernama Syahrian Shah Salman atau Sasania Salman yang kawin dengan Putri Mayang Seulodong dan memiliki beberapa anak, antara lain Syahripoli, Syahritanti, Syahrinawi, Syahridito dan Putri Mahdum Tansyuri yang menjadi ibu dari Sultan pertama Kerajaan Islam Perlak. Menurut penelitian pakar sejarah Aceh, Said Dahlan Al-Habsyi, Syahri adalah gelar pertama yang digunakan keturunan Nabi Muhammad di Nusantara sebelum menggunakan gelar Meurah, Habib, Said, Syarif, Sunan, Teku dan lainnya. Syahri diambil dari nama istri Sayyidina Hussein bin Ali, putri Syahri Banun, anak Maharaja Parsia terakhir. Mengenai keberadaan Syahrinawi ini, disebutkan oleh Syekh Hamzah Fansuri. Syekh ini adalah ulama sufi dan sastrawan terkenal Nusantara yang berpengaruh dalam pembangunan Kerajaan Aceh Darussalam, yang juga merupakan guru Syamsuddin Al-Sumatrani yang dikenal sebagai Syekh Islam Kerajaan Aceh Darussalam pada masa Iskandar Muda. Ali Hashmi menyebutkan beliau juga adalah paman dari Maulana Syekh Kuala, Syekh Abdul Rauf Al-Fansuri Al-Singkili. Syekh Fansuri dalam beberapa kesempatan menyatakan asal-muasalnya dan hubungannya dengan Syahrinawi. Di antaranya syair, Hamzah ini asalnya Fansuri, mendapat wujud di tanah Syahrnawi, beroleh hilafat ilmu yang akli daripada Abdul Al-Qadir Jilani. Hamzah di negeri Melayu, tempatnya kapur di dalam kayu. Dari rangkaian syair ini, maka jelaslah bahwa ada hubungan antara bumi Syahrnawi, dengan Fansur yang menjadi asal-muasal kelahiran Syekh Hamzah Fansuri dan tempat yang terkenal Kafur Barus. Sebagaimana disebutkan di atas, Syahrnawi atau Syahnawi adalah anak daripada Pangeran Salman, Sasania Salman, yang lahir di daerah Jeumpa, di Aceh Biren saat ini. Syahrnawi adalah salah satu tokoh yang berpengaruh dalam pengembangan Kerajaan Islam Perlak, bahkan beliau dianggap arsitek pendiri kota pelabuhan Perlak pada tahun 805 yang dipimpinnya langsung, dan diserahkan kepada anak saudaranya Maulana Abdul Aziz. Kerajaan Islam Perlak selanjutnya berkembang menjadi Kerajaan Islam Pasai dan mendapat kegemilangannya pada masa Kerajaan Aceh Darussalam. Maka tidak mengherankan jika Syekh Hamzah Fansuri mengatakan kelahirannya di bumi Syahrnawi yang merupakan salah seorang generasi pertama pengasas kerajaan-kerajaan Islam Aceh yang dimulai dari Kerajaan Islam Jeumpa. Menurut beberapa data dan analisis yang akan dikemukakan nanti, bahwa hubungan antara kerajaan-kerajaan Islam di Aceh berkaitan satu dengan lainnya. Pernyataan Syekh Hamzah Fansuri ini juga menjadi hujjah yang menguatkan teori bahwa Jeumpa, asal kelahiran Syahrnawi adalah kerajaan Islam pertama di Nusantara. 3. Teori hubungan dagang Arab-Cina. Peter Blewott dalam Reader in Archaeology Australia National University, telah melakukan banyak penelitian arkeologis di Polinesia dan Asia Tenggara. Blewott menemukan bukti-bukti yang menunjukkan bahwa sebelum abad ke-5 Masehi, beberapa jalur perdagangan utama telah berkembang menghubungkan Kepulauan Nusantara dengan Cina. Dia menulis, Museum Nasional di Jakarta memiliki beberapa bejana keramik dari beberapa situs di Sumatera Utara. Selain itu, banyak barang perunggu Cina, yang beberapa di antaranya mungkin bertarikh akhir masa dinasti Youo, sebelum 221 Masehi, berada dalam koleksi pribadi di London.
Sifat perdagangan pada zaman itu di Nusantara dilakukan antar sesama pedagang, tanpa ikut campurnya kerajaan, jika yang dimaksudkan kerajaan adalah pemerintahan dengan raja dan memiliki wilayah yang luas. Sebab kerajaan Buddha Sriwijaya yang berpusat di selatan Sumatera baru didirikan pada tahun 607 Masehi. Tapi bisa saja terjadi, kerajaan-kerajaan kecil yang tersebar di beberapa pesisir pantai sudah berdiri, walau yang terakhir ini tidak dijumpai catatannya. Perdagangan antara negara-negara timur dengan Timur Tengah dan Eropa berlangsung lewat dua jalur darat dan jalur laut. Jalur darat, yang juga disebut jalur sutra, Silk Road, dimulai dari Cina Utara lewat Asia Tengah dan Turkistan terus ke Laut Tengah. Jalur perdagangan ini, yang menghubungkan Cina dan India dengan Eropa, merupakan jalur tertua yang sudah dikenal sejak 500 tahun sebelum Masehi. Sedangkan jalan laut dimulai dari Cina, Semenanjung Shantung, dan Indonesia, melalui Selat Malaka ke India, dari sini ke Laut Tengah dan Eropa, ada yang melalui Teluk Persia dan Suriah, dan ada juga yang melalui Laut Merah dan Mesir. Diduga perdagangan lewat laut antara Laut Merah, Cina dan Indonesia sudah berjalan sejak abad pertama sesudah Masehi. Seringnya terjadi gangguan keamanan pada jalur perdagangan darat, terutama di sekitar di Asia Tengah, maka sejak tahun 500 Masehi perdagangan timur barat melalui laut, Selat Malaka, menjadi semakin ramai. Lewat jalan ini kapal-kapal Arab, Persia dan India telah mondar-mandir dari barat ke timur dan terus ke negeri Cina dengan menggunakan angin musim, untuk pelayaran pulang pergi. Juga kapal-kapal Sumatera telah mengambil bagian dalam perdagangan tersebut. Pada zaman Sriwijaya, pedagang-pedagangnya telah mengunjungi pelabuhan-pelabuhan Cina dan pantai timur Afrika. Ramainya lalu lintas pelayaran di Selat Malaka, maka telah menumbuhkan kota-kota pelabuhan yang terletak di bagian ujung utara Pulau Sumatera. Perkembangan perdagangan yang semakin banyak di antara Arab, Cina dan Eropa melalui jalur laut telah menjadikan kota pelabuhan semakin ramai, termasuk di wilayah Aceh yang diketahui telah memiliki beberapa kota pelabuhan yang umumnya terdapat di beberapa delta sungai. Kota-kota pelabuhan ini dijadikan sebagai kota transit atau kota perdagangan. Adanya jalur perdagangan utama dari Nusantara terutama Sumatera dan Jawa, dengan Cina juga diakui oleh sejarawan G.R. Tibbets. Bahkan Tibbetslah orang yang dengan tekun meneliti hubungan perniagaan yang terjadi antara para pedagang dari Jazirah Arab dengan para pedagang dari wilayah Asia Tenggara pada zaman pra-Islam. Tibbets menemukan bukti-bukti adanya kontak dagang antara negeri Arab dengan Nusantara saat itu. Keadaan ini terjadi karena Kepulauan Sumatera telah menjadi tempat persinggahan kapal-kapal pedagang Arab yang berlayar ke negeri Cina sejak abad ke-5 Masehi. Sebuah dokumen kuno asal Tiongkok juga menyebutkan bahwa menjelang seperempat tahun 700 Masehi atau sekitar tahun 625 Masehi, hanya berbeda 15 tahun setelah Rasulullah menerima wahyu pertama, atau 9,5 tahun setelah Rasulullah berdakwah terang-terangan kepada bangsa Arab, di sebuah pesisir pantai Sumatera sudah ditemukan sebuah perkampungan Arab Muslim yang masih berada dalam kekuasaan wilayah kerajaan Buddha Sriwijaya. Temuan ini diperkuat Profesor Dr. Hamka yang menyebut bahwa seorang pencatat sejarah Tiongkok yang mengembara pada tahun 674 Masehi telah menemukan sekelompok bangsa Arab yang membuat kampung dan berdiam di pesisir barat Sumatera. Ini sebabnya, Hamka menulis bahwa penemuan tersebut telah mengubah pandangan orang tentang sejarah masuknya agama Islam di tanah air. Hamka juga menambahkan bahwa temuan ini telah diyakini kebenarannya oleh para pencatat sejarah dunia Islam di Princeton University di Amerika. Dalam kitab sejarah Cina yang berjudul Chiu Tengshu disebutkan pernah mendapat kunjungan diplomatik dari orang-orang Teashih, sebutan untuk orang Arab, pada tahun 651 Masehi atau 31 Hijriah. 4 tahun kemudian, dinasti yang sama kedatangan duta yang dikirim oleh Tan Mimoni. Tan Mimoni adalah sebutan untuk Amirul Mukminin. Dalam catatan tersebut, duta Tan Mimoni menyebutkan bahwa mereka telah mendirikan Daulah Islamiyah dan sudah 3 kali berganti kepemimpinan. Artinya, duta Muslim tersebut datang pada masa kepemimpinan Khalifah Utsman bin Affan. Para pengembara Arab ini tak hanya berlayar sampai di Cina saja, tapi juga terus menjelajah sampai di Timur Jauh. Jauh sebelum penjelajah dari Eropa punya kemampuan mengarungi dunia, terlebih dulu pelayar-pelayar dari Arab dan Timur Tengah sudah mampu melayari rute dunia dengan intensitas yang cukup padat. Pada masa dinasti Umayyah, ada sebanyak 17 duta Muslim yang datang ke Cina. Pada dinasti Abbasiyah dikirim 18 duta ke negeri Cina. Bahkan pada pertengahan abad ke-7 sudah berdiri beberapa perkampungan Muslim di Kanfu atau Kanton. Setelah abad ke-7 Masehi, Islam sudah berkembang pesat, misalnya menurut laporan sejarah negeri Tiongkok bahwa pada tahun 977 Masehi,
seorang duta Islam bernama P.U. Ali atau Abu Ali diketahui telah mengunjungi negeri Tiongkok mewakili sebuah negeri di Nusantara, tepatnya di Kerajaan Islam Perlak. 4. Teori Barus Fansur Aceh. Barus Fansur adalah tempat yang dikaitkan dengan penghasil kayu kamfer sebagai penghasil kapur. Kamfer atau al-kafur dalam bahasa Arab, terdapat dalam banyak sumber asli Arab, Persia, dan Cina dalam berbagai buku perjalanan, botani, kedokteran, dan pengobatan. Kapur, yang dalam bahasa Latin disebut campora, merupakan bagian dalam inti kayu kamfer yang padat berisi minyak yang harum. Masyarakat pra-Islam telah mengenal kafur yang masyhur itu. Hal ini dibuktikan dengan penemuan penggunaan kata kafur yang disebut berkali-kali dalam syair-syair Arab sebelum lahirnya Nabi Muhammad SAW. Dalam karya dua orang sejarawan, Ibn al-Athir yang wafat tahun 1233 Masehi, dan Ibn al-Baladuri wafat tahun 1473 Masehi, tercatat bahwa pada tahun 16 Hijriah atau tepat pada tahun 637 Masehi, sewaktu perebutan ibu kota dinasti Sasanid, yaitu Ctesiphon, orang-orang Arab menemukan kamper kafur yang dikira garam di antara rempah-rempah dan wangi-wangian. Ibn Gulgul, abad ke-10 Masehi, seorang ahli biobibliografi dan ilmu kedokteran dari Andalusia, mencatat kafur atau kamfer dalam 63 bahan obat-obatan baru yang belum dikenal sebelumnya sebagai obat, kecuali hanya pewangian dan alat-alat ritual semata di agama-agama paganisme. Ibn Sarabiun pada abad ke-10 juga mulai memperkenalkan zat yang sangat ampuh ini. Ibn al-Baitar yang mengutip Isya ibn Imran yang hidup awal abad ke-9 Masehi juga melakukan hal yang sama. Ketiganya melalui serangkaian eksperimen yang dilakukan berhasil menjelaskan berbagai fungsi dan kegunaan kafur dengan berbagai campuran untuk khasiat yang berbeda-beda. Fungsinya dalam berbagai bentuk olahan diantaranya adalah sebagai balsem, pengobatan kandung empedu, radang hati, demam tinggi, berbagai penyakit mata, sakit kepala akibat liver, memperkuat organ dan indera, mengontrol syaraf, pembiusan alami, pendarahan, menguatkan gigi, dan lain-lain. Al-Kindi, salah seorang intelektual Arab, menyebutkan kapur baru sebagai salah satu unsur penting untuk membuat wangi-wangian. Sekitar abad ke-8, kapur barus merupakan salah satu dari 5 rempah dasar dalam ilmu kedokteran Arab dan Persia. 4 unsur yang lain adalah kesturi, ambar abu-abu, kayu gaharu, dan safran. Pada zaman Abbasiyah, hanya orang kaya dan para pemimpin saja yang menggunakan pewangi dari air kapur barus untuk cuci tangan selepas perjamuan makan. Ibnu Sina atau yang dalam literatur Eropa dikenal sebagai Avicenna, dalam bukunya yang terkenal tentang ensiklopedia pengobatan dan obat-obatan, Al-Hanun fi Al-Tib, mencatat manfaat kamfer sebagai obat penenang dan mendinginkan suhu badan yang tinggi. Kamfer juga dipakai sebelum dan sesudah pembedahan, sebagai obat liver, obat diare, sakit kepala, mimisan, dan sariawan. Avicenna menulis, jika kafur dipakai sedikit, maka obat ini dapat membantu menenangkan, karena bahan ini dingin. Kadang kala obat ini menurunkan suhu badan yang tinggi akibat badan kurang sehat karena lemah. Efek yang menguatkan dan menenangkan ini disertai efek harumnya. Efek pendinginannya dikurangi dengan kasturi dan ambar, dan kekeringannya dikurangi dengan minyak wangi dan pelunaknya, misalnya minyak cengkeh dan minyak bunga berwarna ungu lembayung. Kafur merupakan penangkal racun, khususnya racun panas. Berkat kafur pikiran menjadi lebih tajam dan terang. Oleh karena itu kafur menguatkan dan menyenangkan. Efeknya serupa ambar kuning, tetapi lebih kuat dan lebih bermanfaat. Selain bangsa Arab, bangsa Persia juga berdatangan untuk meneliti kegunaan kafur dari fansur ini. Buku tertua mengenai ilmu kedokteran yang ditulis dalam bahasa Persia adalah buku Muwafaq al-Din Abu Mansur Ali al-Harawi abad ke-10 Masehi, yang berjudul Kitab Al-Abniyah, An Haqa'iqi wal Adwiyah, buku mengenai dasar dan kebenaran obat-obatan asli. Dalam bukunya yang berjudul Hidayat Al-Muta'alimin fi Al-Tib, Panduan untuk Mahasiswa Ilmu Kedokteran, Al-Bukhari, abad ke-10, seorang mahasiswa Harawi dan dokter terkenal Al-Razi, abad ke-9 dan 10 Masehi, berhasil mengembangkan kafur dalam berbagai bentuk resep, sebanyak 31 resep. Salah satunya adalah dalam penanggulangan penularan penyakit pes. Orang-orang Yunani telah terlibat secara intens dalam pengembangan ilmu kedokteran. Salah satu buku yang berhasil ditemukan seperti catatan Actius dari Amide dari abad ke-6 dan ke-7 Masehi, menyebutkan kafur dalam karyanya Libri Medicinales. Salah satu surah pertama dari Riges surat karya Al-Kain yang berjudul Ar-Rasail Al-Hikmiyah fi Asrul Al-Ruhaniyah, risalah-risalah hukum tentang rahasia-rahasia batin, dikatakan bahwa kafur milik Devi Venus dan digunakan dalam pengasapan yang dipersembahkan kepadanya.
Allah yang Maha Kuasa telah menciptakan Venus dari cahaya dan kecerahan. Venus memberi kebaikan dalam semua posisinya. Di antaranya batu mulia yang dimilikinya, dalam badan manusia, perut dan usus yang dimilikinya, dalam abjad 3 huruf yang dimilikinya, Ain, Ha dan Kaf. Di antara bahan murni untuk pengasapan yang dimilikinya terdapat ambar abu-abu, kus, tanaman fagara, kafur, bunga mawar kering, laudanum. Dijelaskan di Alf Laila wa Laila, 1001 Malam, oleh Sinbad, sang petualang yang terkenal. Sesudah bangun keesokan harinya, kami pergi melewati gunung-gunung tinggi ke Pulau Riha yang kaya dengan pohon kafur. Setiap pohon dapat membayangi lebih dari 100 orang. Puncak pohonnya ditoreh dan air yang mengalir darinya dapat mengisi beberapa wadah. Kafur mulai menetes dan tetesannya mirip lem. Sesudah itu kafur tidak meleleh lagi dan pohonnya menjadi kering. Riha adalah berarti kafur yang bermutu tinggi yang berarti Al-Kafur Al-Fansuri. Jadi Pulau Riha yang dimaksud adalah daerah Fansur. Kapur barus juga dipakai untuk memandikan jenazah sebelum dikuburkan. Variasi penggunaan kapur barus ini menyebabkan nilai jualnya sangat tinggi. Manfaat kapur barus ini kemudian menyebar ke Yunani dan Armenia karena pada periode tersebut ilmu kedokteran dari Arab dan Persia menjadi acuan dunia. Di akhir abad ke-4 Masehi, istilah polu yang berarti barus mulai dikenal oleh bangsa Cina. Istilah ini diketahui sebagai rujukan kepada seluruh wilayah utara Sumatera. Barulah pada akhir abad ke-9, seorang ahli geografi Arab, Ibn Hurdadbih menyebutkan nama Ram, N.I. Di belakang Serendip terletak daerah Ram, N.I. di mana hewan bada dapat ditemukan. Pulau ini menghasilkan pohon bambu dan kayu Brazil. Akar-akar yang dapat digunakan sebagai obat anti racun-racun mematikan di negeri ini juga tumbuh pohon-pohon kapur yang tinggi. Kira-kira pada abad yang sama, sebuah buku Akhbar Al-Sin wa Al-Hind juga menyebutkan nama Ramni. Ramni, yang terdapat di dalamnya gajah-gajah dalam jumlah yang banyak berserta kayu Brazil dan bambu. Pulau itu dikelilingi oleh 2 lautan, Harkan dan Salahid. Nama Ramni atau Ram, N.I. kemungkinan besar, dengan melihat peta dan posisi Sri Lanka atau Serendip, adalah Sumatera bagian utara dan lebih tepatnya lagi timur Laut Aceh. The Sea of Harkan was the Bay of Bengal. Salah, or Salahid, is believed to be derived from the Malay word Selat or Straits, i.e., what is now known as the Selat Melaka. Abu Zaid Hasan pada tahun 916 Masehi, saat dia menjelaskan penguasa Maharaja Zabaj, Sriwijaya, menyebut juga Ranmi. Nama pulau tersebut adalah Ramni, yang luasnya 800 parasangs, from the Persian Farsah, it was approximately 3 miles in extent di daerah tersebut. Di sana dapat ditemukan kayu Brazil, kapur dan tumbuhan lainnya. Pada tahun 943, Masudi mencatat, kira-kira 1000 parasangs, dari Serendip, masih terdapat sebuah pulau yang bernama Ramin, yakni Ramni, yang dihuni dan diperintah oleh raja-raja. Daerah tersebut penuh dengan tambang emas, dan dekat dengan tanah Fansur, yang menjadi asal kapur Fansur, yang hanya dapat ditemukan di Fansur dengan jumlah yang besar dalam tahun-tahun yang penuh dengan topan dan gempa bumi. Ajaib Al-Hind, yang ditulis tahun 1000 Masehi, menjelaskan banyak referensi mengenai Lamri. Muhammad Ibn Babishat melaporkan, di Pulau Lamuri terdapat zarafa yang tingginya tidak terkira. Dikatakan bahwa pelaut-pelaut yang terdampar di Fansur, terpaksa harus pindah ke Lamuri. Mereka mengungsi di waktu malam karena takut dengan zarafa. Karena mereka tidak muncul di siang hari, di pulau ini juga terdapat semut-semut raksasa dalam jumlah besar, terutama di kawasan Lamuri. Lubu Bilang, yang merupakan sebuah teluk, Tibets identifies with Lok Belang Raya, Telok Balang, terdapat orang-orang yang memakan manusia. Orang-orang kanibal ini mempunyai ekor, dan menghuni tanah antara Fansur dan Lamuri. Lamri dalam karya para ahli geografi Arab tidak dijelaskan lebih lanjut. Ramni juga disebutkan oleh Biruni pada tahun 1030. Nama tersebut juga ditulis dalam teks Dimashqi di tahun 1325 dalam buku Chowan. Satu-satunya sumber India menyebutkan Lamri dalam transkrip Tanjore dari bangsa Tamil dalam pemerintahan Rajendra Chola, di mana nama Ilamuri Desam yang sangat murka terlibat dalam perang, disebutkan bersama toponim lain sebagai daerah target-target penggempuran mereka pada tahun 1025. Ahli geografi Cina Chou Chhov menulis, pada tahun 1178, nama Lanli di mana kapal-kapal dari Canton atau Guangdong sering merapat sambil menunggu bulan purnama untuk memudahkan mereka berlayar menuju lautan India tepatnya Sri Lanka dan India. Hampir 50 tahun kemudian,
Chow Jukawa menyebut Lanuli, dan melaporkan bahwa hasil-hasil produksi kerajaan Lanuli adalah kayu sapan, Brazil Wort, Caesalpinia sapan, lin, gading gajah dan rotan putih. Penduduknya menyukai perang dan sering menggunakan panah beracun. Dengan angin utara, pelaut dapat berlayar selama 20 hari kesilan. Dia selanjutnya mendukung informasi yang diberikan oleh Chou Chou. Teasi terletak di timur laut dari Tesuanchou dengan jarak yang sangat jauh, jadi kapal-kapal asing kesulitan untuk melakukan pelayaran langsung. Setelah kapal-kapal tersebut meninggalkan Tesuanchou, mereka akan berlayar terlebih dahulu selama 40 hari ke Lanli, di mana mereka akan menyempatkan diri untuk berdagang. Tahun berikutnya akan kembali ke laut, dengan dukungan angin mereka akan menghabiskan 60 hari untuk melanjutkan perjalanan. Marco Polo, sekembalinya dari Cina ke Eropa tahun 1292, menyebutkan, selain Perlak yang sudah memeluk Islam, nama Lambri bersama 5 kerajaan kafir lainnya. Dia menulis bahwa, penduduknya penyembah berhala, dan menyebut dirinya hamba Kaan yang agung. Mereka memiliki kapur dalam jumlah yang besar dan sejumlah spesies lainnya. Mereka juga memiliki kayu Brazil dalam jumlah yang besar. Di tahun 1284 dan juga tahun 1286, Lambri dilaporkan mengirimkan upeti kepada dinasti Yuan di Cina. Seorang musafir Persia, Rashiduddin, pada tahun 1310 menulis bahwa para saudagar dari berbagai negara sering datang ke Lamori, dan pada tahun 1323, Friar Odorik dari Pordenon menjelaskan bahwa Lambri merupakan pusat perdagangan di mana para saudagar dari negara-negara yang sangat jauh, dan kapur, emas dan pohon gaharu juga tersedia. Di sini dia kehilangan pandangan terhadap bintang utara. Wang Teayuan pada tahun 1349, menulis tentang Nanwuli, yang katanya, tempat ini merupakan pusat perdagangan yang sangat penting di Nanwuli. Pegunungan raksasa bak gelombang terdapat di belakangnya, terletak di pinggiran laut Jihuehwang yang sangat diragukan di sana ada tanah. Penduduk setempat hidup di sepanjang bukit. Setiap keluarga tinggal di rumah masing-masing. Buminya sangat tandus, panennya sangat jarang, dan iklimnya sangat panas. Sebagai kebiasaan, mereka tunduk kepada bajak laut seperti orang-orang di New Tanhis, Tumasek. Komoditas lokal adalah sarang buruk, cangkang kura-kura, cangkang penyu dan kayu laka, yang sangat bermutu dalam hal aroma. Komoditas yang biasanya diperdagangkan di sini adalah emas, perak, aksesoris besi, bunga mawar, muslin merah, kapur, porselin dengan desain biru dan putih dan lain-lain. Pada tahun 1365, Kronik Jawa, Negara Kertagama, menggambarkan Lamuri sebagai negara yang tergantung kepada Majapahit. M. A. Huan yang menulis pada awal tahun 15 Masehi, menyebutkan Nanpoli, yang dikunjungi oleh kapal induk dinasti Ming, dengan nahoda Cheng Ho. Kerajaan ini terletak di samping laut, dan penduduknya terdiri dari hanya 1000 keluarga. Semuanya Muslim, dan mereka sangat jujur dan tulus. Di bagian timur teritori itu, terletak sebuah negeri bersama Litai, dan di bagian barat dan utara terletak lautan luas. Jika Anda pergi ke selatan, terdapat pegunungan, dan di bagian selatan pegunungan tersebut terletak lagi lautan. M. A. Huan juga menyebutkan nama Pulau Wei, sebuah pulau sekitar 9 mil lauti di lepas pantai timur Laut Aceh yang juga terdapat pelabuhan alam yang bagus. Sekarang terdapat pelabuhan Sabang. Pulau Wei sering disebutkan dalam sumber-sumber sejarah dan dalam terjemahan bahasa Cina bernama Pulau Het. Chaiye Nanmao, sebuah daerah penghasil kayu gaharu. M. A. Huan menggambarkan Pulau Wei, terletak di arah laut timur Laut Lambri, di mana terdapat pegunungan raksasa yang sangat curam, yang dapat dicapai dengan setengah hari perjalanan, namanya Pegunungan Mao. Di bagian barat pegunungan ini, juga, terdapat lautan luas, ini namanya Samudra Barat yang disebut Samudra Nanmoli. Kapal-kapal yang datang dari samudra dari arah barat berlabuh di sini, dan mereka melihat pegunungan ini sebagai petunjuk arah. Di laut yang dangkal, sekitar 2 cang dalamnya, di pinggir pegunungan, tumbuh pohon-pohon laut, penduduk di sana mengumpulkannya dan menjualnya sebagai komoditas yang berharga. Ini namanya karang. Kerajaan ini tunduk kepada jurisdiksi kerajaan Nanpoli. Awal abad ke-16 Masehi, Tome Pires memberikan gambaran yang lebih tepat mengenai lokasi Lambri. Dia mengatakan bahwa, Aceh merupakan negara pertama di bagian Pulau Sumatera, dan Lambri benar-benar di bagian kanannya, yang terletak menjorok ke darat dan tanah biar terletak antara Aceh dan Pidi. Dan sekarang negeri-negeri ini tunduk kepada Aceh dan memerintah di kedua wilayah tersebut dan dialah raja satu-satunya di sana. Raja ini adalah Mu.
Istilah Lamri dan beberapa versi lainnya biasanya ditujukan kepada seluruh pantai utara Aceh. Nampaknya hal tersebut di atas menunjukkan pada titik tertentu yang menjadi informasi kepada pelayaran yang aman dari ombak Teluk Bengal, sebuah sumber air segar. Buku Hikayat Aceh juga memberikan petunjuk. Pada halaman 17 dari manuskrip tersebut, diterbitkan oleh Teku Iskandar, terdapat sebuah petunjuk mengenai Lamri, Teluk Lamri. Chow Jukawa tidak menyebutkan kapur diperdagangkan di Lamri, tapi diduga bahwa ujung Pancu dan Kuala Pancu di Lok Lambro dekat Banda Aceh kemungkinan besar sangat berhubungan dengan Fansur. Kapal-kapal yang harus memutar di ujung Pancu, harus melalui Lamri ke Barus. Nama Lamri dan Barus, makanya, sering dibingungkan dalam pelayaran kuno karena eratnya kedua kota ini. Sementara Ciatan yang menulis buku pada era awal abad ke-8, menyebutkan pelabuhan Polu, merupakan daerah yang kaya dengan emas, merkuri dan kapur. Pelabuhan tersebut merupakan titik kepergian bagi kapal-kapal yang datang dari Sriwijaya Barat melalui Samudra India ke Sri Lanka. 5. Teori Kafuro dalam Al-Quran. Hubungan erat Aceh Melayu dengan dunia Arab juga dapat ditelusuri dari beberapa kata di dalam Al-Quran. Sebagaimana diketahui Al-Quran adalah kumpulan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantaraan malaikat Jibril alaihi salam sejak pertama diangkat menjadi nabi di Gua Hira sampai beliau wafat di Madinah pada tahun 10 Hijriah. Sampai saat ini tidak ada satupun manusia yang dapat menyanggah bahwa Al-Quran dengan segala kemukjizatannya bukan berasal dari Allah Sang Pencipta. Karena mana mungkin seorang yang buta huruf seperti Nabi Muhammad dapat membuat sebuah kitab agung yang memiliki gaya bahasa Arab tertinggi dan tidak mampu dijangkau oleh seorang pujangga teragung sekalipun. Karena Al-Quran bukan hanya kitab sastra, tapi kitab hukum, undang-undang, pengetahuan, politik dan seterusnya yang disampaikan dengan untaian indah. Terlalu banyak makhluk yang tertegun dengan keindahan Al-Quran. Telah disepakati para ulama, bahwa Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab, sebagaimana dinyatakan Al-Quran sendiri. Namun bahasa Arab Al-Quran adalah bahasa Arab tertinggi yang telah melahirkan gramatika bahasa Arab kontemporer. Para ulama juga berpendapat ada beberapa kata Al-Quran yang bukan berasal dari bahasa Arab asli, namun bahasa non-Arab yang sudah banyak digunakan dan dimengerti oleh masyarakat Arab. Salah satu bahasa Aceh Melayu yang sudah tersebar di dunia Arab, termasuk Mesir sejak zaman kekuasaan Ramses, Fir'aun, adalah kafur. Sebagaimana dijelaskan terdahulu dalam teori kafur barus, bahwa kafur min barus adalah sebuah komoditas mewah wangi-wangian yang berasal dari inti kayu kamfer yang dalam bahasa Latin dikenal dengan campora. Tidak diragukan bahwa penghasil terbesar kapur zaman itu adalah wilayah yang terletak di ujung barat Pulau Sumatera, yang sekarang berada di wilayah Aceh. Bahkan dalam teori terdahulu telah disebutkan banyak dalil tentang barus Fansur awal, yang berada di sekitar Lamuri Aceh. Pada Al-Quran Surat Al-Insan ayat ke-5 menyebutkan, sesungguhnya orang-orang yang berbuat kebajikan akan meminum dari gelas, minuman yang dicampur kafur. Kebanyakan mufassirin dalam tafsirnya masing-masing seperti Ibnu Abbas, Jalalain, Al-Qurtubi, Ibn Katsir dan lain-lainnya, mengartikan kafur sebagai campuran dari minuman yang merehatkan, nikmat, yang dapat membuat tenang dan biasanya dijadikan obat. Walaupun ada yang menyebutkan sebagai nama mata air di surga. Pendapat pertama lebih banyak dirujuk mengingat penggunaan kafur yang sudah umum sebagai bahan obat-obatan, wangi-wangian dan bahan perisai di dunia Arab pra-Islam seperti di Alexandria Mesir dan lainnya. Namun hampir semuanya sepakat bahwa kata ini bukan asli bahasa Arab, sebagaimana disebutkan Ibn Mansur dalam Lisan Al-Arab karena tidak ditemukan dalam bahasa Arab Jahiliyah atau bahasa Arab Purba. Maka dengan demikian, tidak diragukan bahwa kata kafur yang dimaksudkan Al-Quran adalah kapur dari barus sebagai lambang kemewahan pada zaman itu. Kata kafur, menurut Karel Steenbrink, secara pasti bukan istilah Arab. Akar kata kafara bisa berarti menghindari atau tidak berterima kasih. Sedangkan kata kafur, yang berarti kapur barus atau kamper, berasal dari bahasa Melayu. Steenbrink menyimpulkan bahwa kata kafur bukan hanya penghubung secara etimologis antara Al-Quran dan Nusantara, tetapi juga komoditi yang sejak abad ke-7 telah dibawa oleh pedagang muslim dari Nusantara. Dengan terdapatnya kata kafur di dalam Al-Quran, maka dapat diartikan bahwa daerah penghasil kafur yang paling populer di seluruh dunia, seperti Barus, Fansur, Lamri dan sekitarnya di wilayah Aceh, tentu telah berhubungan erat dengan masyarakat tempat Al-Quran diturunkan, yaitu masyarakat Arab. Saking populernya kafur dalam masyarakat Arab sebagai sebuah simbol kenikmatan, sehingga dimasukkan sebagai kata dalam Al-Quran. Jika kita boleh mengambil hikmah dimasukkannya kata kafur ke dalam Al-Quran,
Sang sumber Al-Quran mudah-mudahan bermaksud untuk memberi perhatian dan kehormatan pada asal benda ini, Aceh, sebagai kawasan yang memiliki peranan penting dalam penyebaran agamanya. Dan memang sejarah telah membuktikan bahwa Aceh telah menjadi tapak persemaian penting Islam di Nusantara yang telah melahirkan kerajaan-kerajaan Islam yang sangat berpengaruh dalam proses Islamisasi dan menggusur peran Hindu-Buddha. Hanya Allah yang Maha Tahu. 6. Teori korespondensi Khalifah Abdul Aziz Raja Sri Indra Farman. Ibnu Abdul Arabi dalam karyanya Al-Iqdi Al-Farid sebagaimana dikutip Azyumardi Azra dalam bukunya Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara abad ke-17 dan 18 menyebutkan ada proses korespondensi yang berlangsung antara Raja Sriwijaya kala itu Sri Indra Farman dengan Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang terkenal adil tersebut. Berikut isi surat Raja Sri Indra Farman yang dikirimkan kepada Khalifah Abdul Aziz. Dari Raja Diraja, Malik Al-Amlak, yang adalah keturunan 1000 raja, yang istrinya juga cucu 1000 raja, yang di dalam kandang binatangnya terdapat 1000 gajah, yang di wilayahnya terdapat 2 sungai yang mengairi pohon gaharu, bumbu-bumbu wangian, pala dan kapur barus yang semerbak wanginya hingga menjangkau jarak 12 mil, kepada Raja Arab yang tidak menyekutukan Tuhan-Tuhan lain dengan Tuhan. Saya telah mengirimkan kepada Anda hadiah, yang sebenarnya merupakan hadiah yang tak begitu banyak, tetapi sekadar tanda persahabatan. Saya ingin Anda mengirimkan kepada saya seseorang yang dapat mengajarkan Islam kepada saya dan menjelaskan kepada saya tentang hukum-hukumnya. Diperkirakan hubungan diplomatik antara kedua pemimpin wilayah ini berlangsung pada tahun 100 Hijriah atau 718 Masehi. Tak dapat diketahui apakah selanjutnya Sri Indra Farman memeluk Islam atau tidak. Tapi hubungan antara Sriwijaya dan pemerintahan Islam di Arab menjadi penanda babak baru Islam di Nusantara. Jika awalnya Islam masuk memainkan peranan hubungan ekonomi dan dagang, maka kini telah berkembang menjadi hubungan politik keagamaan. Dan pada kurun waktu ini pula Islam mengawali kiprahnya memasuki kehidupan raja-raja dan kekuasaan di wilayah-wilayah Nusantara. 7. Teori Kerajaan Islam Perlak. Perlak pada tahun 805 Masehi adalah bandar pelabuhan yang dikuasai pedagang keturunan Parsi yang dipimpin seorang keturunan Raja Islam Jeumpa, Pangeran Salman Al-Parsi, dengan putri manyang seuludong bernama Meurah Syahrnui. Sebagai sebuah pelabuhan dagang yang maju dan aman menjadi tempat persinggahan kapal dagang Muslim Arab dan Persia. Akibatnya masyarakat Muslim di daerah ini mengalami perkembangan yang cukup pesat, terutama sekali lantaran banyak terjadinya perkawinan di antara saudagar Muslim dengan wanita-wanita setempat, sehingga melahirkan keturunan dari percampuran darah Arab dan Persia dengan putri-putri Perlak. Keadaan ini membawa pada berdirinya Kerajaan Islam Perlak pertama, pada hari Selasa bulan Muharram, 840 Masehi. Sultan pertama kerajaan ini merupakan keturunan Arab Quraisy bernama Maulana Abdul Aziz Shah, bergelar Sultan Alaiddin Sayyid Maulana Abdul Aziz Shah. Menurut Wan Hussein Azmi, pedagang Arab dan Persia tersebut termasuk dalam golongan Syiah. Wan Hussein Azmi dalam Islam di Aceh mengaitkan kedatangan mereka dengan revolusi Syiah yang terjadi di Persia tahun 744 sampai dengan tahun 747 Masehi. Revolusi ini dipimpin Abdullah bin Muawiyah yang masih keturunan Ja'far bin Abi Thalib. Bin Muawiyah telah menguasai kawasan luas selama 2 tahun antara 744 hingga 746 Masehi, dan mendirikan istana di Istahra sekaligus memproklamirkan dirinya sebagai Raja Madian, Hilwan, Kamis, Isfahan, Rai, dan bandar besar lainnya. Akan tetapi ia kemudian dihancurkan pasukan Murwan di bawah pimpinan Amir bin Dabbarah tahun 746 Masehi, dalam pertempuran Marushdan. Kemudian banyak pengikutnya yang melarikan diri ke timur jauh. Para ahli sejarah berpendapat, mereka terpencar di semenanjung Malaysia, Cina, Vietnam, dan Sumatera, termasuk ke Perlak. Pendapat Wan Hussein Azmi itu diperkaya dan diperkuat sebuah naskah tua berjudul Idarul Haq fi Mamlakatil Ferlahwe Al-Fasi, karangan Abu Ishaq Makarni Al-Fasi, yang dikemukakan Profesor Ali Hasjimi. Dalam naskah itu diceritakan tentang pergolakan sosial politik di lingkungan Daulah Umayyah dan Abbasiyah yang kerap menindas pengikut Syiah. Pada masa pemerintahan Khalifah Ma'mun bin Harun al-Rasyid tahun 813 hingga 833 Masehi, seorang keturunan Ali bin Abi Thalib, bernama Muhammad bin Ja'far Shadiq bin Muhammad Bakar bin Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib, memberontak terhadap khalifah yang berkedudukan di Baghdad dan memproklamirkan dirinya sebagai khalifah yang berkedudukan di Makkah. Khalifah Ma'mun berhasil menumpasnya. Tapi Muhammad bin Ja'far Shadiq dan para tokoh pemberontak lainnya tidak dibunuh, melainkan diberi ampunan. Ma'mun menganjurkan pengikut Syiah itu meninggalkan negeri Arab untuk meluaskan dakwah Islamiyah ke negeri Hindi, Asia Tenggara, dan Cina.
Anjuran itu pun lantas dipenuhi. Sebuah angkatan dakwah beranggotakan 100 orang pimpinan nahoda khalifah yang kebanyakan tokoh Syiah Arab, Persia, dan Hindi termasuk Muhammad bin Ja'far Shadiq segera bertolak ke timur dan tiba di Bandar Perlak pada waktu Syahir Nui menjadi Meurah, Raja, Negeri Perlak. Syahir Nui kemudian menikahkan Ali bin Muhammad bin Ja'far Shadiq dengan adik kandungnya, Mahdum Tansyuri. Dari perkawinan ini lahir seorang putra bernama Sayyid Abdul Aziz, dan pada 1 Muharram 225 Hijriah dilantik menjadi raja dari Kerajaan Islam Perlak dengan gelar Sultan Alaiddin Sayyid Maulana Abdul Aziz Shah. Dari beberapa teori di atas, dapatlah disimpulkan bahwa proses Islamisasi ke Aceh sudah terjadi sejak awal perkembangannya, ketika Nabi Muhammad SAW masih hidup, yang dilakukan oleh para saudagar Arab yang memang sudah hilir mudik berdagang dari Mesir, Aden, Muscat, Parsia, Gujarat ke Cina melalui Barus Fansur yang dipastikan terletak di ujung barat Pulau Sumatera. Para saudagar Arab pra-Islam diketahui sudah memiliki perkampungan di sekitar pesisir Pulau Sumatera, terbentang dari Barus Fansur, Jeumpa, Perlak sampai di Palembang pada zaman Kerajaan Hindu Sriwijaya. Islamisasi Aceh mengalami puncaknya pada zaman Khalifah Al-Rashidin, terutama di zaman pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab yang gencar mengirimkan para duta yang merangkap sebagai pendakwah Islam sampai ke negeri Cina, pada sekitar awal abad ke-7 Masehi. Cina menjadi tujuan dakwah para khalifah berkaitan dengan sebuah hadits Nabi yang populer, tuntutlah ilmu walau sampai ke negeri Cina. Karena Cina pada zaman itu telah mencapai keemasaannya, sebagaimana Romawi, Yunani ataupun Mesir dan Parsia sebagai pusat-pusat perdagangan, peradaban dan kemakmuran dunia yang jejaknya masih terekam jelas pada peta jalur sutera, Silk Road. Jalur ini kemudian dipindahkan ke jalur laut karena berkembang pesatnya teknologi kelautan dengan kapal-kapalnya yang mampu berlayar lama. Para pembawa Islam datang langsung dari semenanjung Arabia yang merupakan utusan resmi khalifah atau para pedagang profesional Islam yang memang telah memiliki hubungan perdagangan dengan Aceh, sebagai daerah persinggahan dalam perjalanan menuju Cina. Hubungan yang sudah terbina sejak lama, yang melahirkan asimilasi keturunan Arab Aceh di sekitar pesisir ujung Pulau Sumatera, telah memudahkan penyiaran Islam dengan bahasa asal mereka, yaitu bahasa Arab yang dengan Al-Quran diturunkan. Pengaruh bahasa Aceh Melayu dalam Al-Quran dapat dijumpai pada kata kafuro, yang tidak pernah ada dalam bahasa Arab pra-Islam. Hubungan baik antara masyarakat Aceh dengan pendatang dari Arab telah mendorong tumbuhnya perkampungan yang membesar menjadi kerajaan-kerajaan Islam sebagai pengganti kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha. Kerajaan Islam pertama di Aceh, yang juga merupakan kerajaan Islam pertama di Nusantara adalah Kerajaan Islam Jeumpa yang didirikan oleh salah satu keturunan Nabi Muhammad yang melarikan diri dari Persia bernama Sasania Salman Al-Parsi pada tahun 154 Hijriah atau sekitar tahun 777 Masehi. Kerajaan Jeumpa menjadi salah satu pusat Islamisasi di Nusantara, khususnya Aceh. Salah seorang pangeran Jeumpa, Syahrnawi, yang namanya disebut oleh Syekh Hamzah Fansuri, menjadi pelopor pendirian Kerajaan Islam Perlak pada tahun 805 Masehi, dan mengangkat anak saudaranya, Maulana Abdul Aziz Cicit dari Imam Ja'far Shadiq sebagai Sultan pertama Kerajaan Perlak pada tahun 840 Masehi. Maka jelaslah kebohongan teori Gujarat yang dipopulerkan Snow bersama antek-anteknya. Karena ternyata Islam berkembang sejak awal abad ke-7 Masehi, lebih awal 600 tahun dari yang dikemukakan teori Gujarat Snow. Selanjutnya diharapkan para cendekiawan Muslim dapat mengadakan penelitian yang lebih mendalam lagi tentang sejarah masuknya Islam di Nusantara, terutama Aceh sebagai serambi Mekah. Islamisasi di Aceh bukan sekadar cerita tentang perdagangan dan perjalanan para pedagang. Ini adalah kisah peradaban, perjuangan, dan spiritualitas yang telah mengakar kuat. Menelusuri sejarah dengan kritis bukan berarti meragukan, tetapi justru memperkuat jati diri kita sebagai umat Islam. Maka, mari kita terus belajar, menggali, dan mempertahankan warisan sejarah yang sesungguhnya. Dengan demikian, teori Kerajaan Islam Perlak membantah teori Gujarat yang menyatakan bahwa Islam baru masuk ke Nusantara pada abad ke-13. Fakta sejarah membuktikan bahwa Islam telah berkembang di Nusantara sejak awal abad ke-9, bahkan mungkin lebih awal lagi. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.